Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 Amar, 3 Amar dan 3 Abbas, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, ketemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Kita akan menyambung materi yang pada minggu lalu sudah Pak Andri sampaikan tentang kepribadian keluarga Muhammadiyah. Jadi kalau di minggu lalu yang dibahas adalah tentang orang tua, pada minggu ini nanti yang akan dibahas adalah mengenai kepribadian keluarga Muhammadiyah yang tentang anak. Kemarin orang tua, anak, nanti di pertemuan selanjutnya ada subbab yang lain gitu ya. Untuk itu sebelum kita mulai boleh dibuka bukunya terlebih dahulu di bab ke-7 ini. Nanti anak-anak buka di subbab yang kedua yaitu tentang anak gitu ya. Baik. Yang akan dibahas di subbab yang kedua yaitu tentang anak soleh atau kepribadian anak soleh gitu ya. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, anak-anak harus tahu pengertian dari anak soleh itu apa sih Pak ya. Baik, di sini Pak Adri sampaikan pengertian anak soleh atau definisi anak soleh yaitu adalah anak yang beriman kepada Allah, berbudi luhur, berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tuanya, itu kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun juga itu ya. Jadi ketika anak-anak sudah beriman, bersikap baik yaitu berbudi luhur, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, itu berarti anak-anak merupakan ciri-ciri anak yang soleh. Kalau yang laki-laki, yang perempuan solihah gitu ya. Itu jadi nanti coba koreksi terlebih dahulu apakah diri anak-anakku semuanya masuk ke dalam kriteria ini. Kalau masuk, alhamdulillahirabbil alamin, berarti anak-anak termasuk anak yang soleh dan solihah. Kalau merasa belum, apa yang kurang silahkan diperbaiki. Misalnya masih sering usil, itu berarti bagiannya belum berakhlak mulia. Sering kalau minta bantuin oleh mama itu sering nolak atau sering alasan, berarti belum berbakti kepada orang tua. Dan masih banyak lagi contoh yang lain di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu yang tahu anak-anak sendiri. Jadi bagaimana anak-anak bisa koreksi diri, nanti anak-anak coba buat list gitu ya, kira-kira anak-anak dari mulai yang pertama, apakah saya sudah beriman kepada Allah? Kalau sholatnya sudah tepat waktu, puasa Ramadannya sudah 30 hari penuh, kemudian sholat duhanya tidak pernah ketinggalan, bahkan sering ketika tengah malam bangun untuk qiyamul lail, subhanallah. Nah, itu sudah merupakan anak yang beriman kepada Allah. Jadi sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian berbudi luhur atau berakhlak mulia, berarti sering membantu teman, tidak pernah usil gitu ya. Ketika ada tugas dari ustaz-ustazah segera dikerjakan tanpa menunda-nunda. Lah, itu adalah salah satu contoh berakhlak mulia. Kemudian berbakti kepada orang, membantu ayah, membantu ibu misalnya ya, tanpa diminta loh ya, ini yang dimaksud ya. Jadi ketika ayah kesusahan misalnya sedang benerin apa gitu ya, mau tak ambilin sesuatu misalnya gitu ya, atau ibu lagi kesusahan mau menjemur baju gitu ya, bunda boleh ananda bantu, boleh kakak bantu, boleh adik bantu misalnya gitu. Itu adalah salah satu contoh perbuatan yang kecil memang, tapi itu adalah wujud dari bakti kepada orang tua, karena orang tua kita sudah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi tidak ada salahnya apabila kita mengapresiasi ya, atau mengungkapkan rasa syukur itu atau rasa terima kasih itu kepada orang tua dengan cara membantunya, walaupun bantuan yang kita berikan baru kecil ya, karena kita masih seumur kelas 3, tidak masalah gitu ya. Yang penting kita sering membantu orang tua, itu adalah salah satu contoh cerminan anak yang berbakti kepada orang tua. Itu adalah merupakan definisi atau arti dari anak soleh. Kemudian perwujudan dari anak soleh itu adalah anak soleh yang menjunjung tinggi agamanya. Nah, jadi ketika nanti anak-anak sudah di tahap pengertian tadi, boleh selanjutnya kalau sudah semuanya
merasa sudah bertakwa kepada Allah, sudah berbakti kepada orang tua, sudah berakhlak mulia gitu ya. Kemudian anak-anak boleh membuat list lagi misalnya, apakah aku sudah termasuk anak soleh yang menjunjung tinggi agamaku gitu ya. Iya, ada di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua itu tetap ya ada di pengertian, ada di kriteria menjunjung tinggi agama juga ada. Karena kita tidak bisa lepas dari peran dari orang tua kita. Kita tidak mungkin lahir di dunia ini tanpa orang tua kita. Kita tidak mungkin bisa hidup di dunia ini tanpa bantuan dari orang tua kita. Gitu ya. Jadi memang ini di urutan pertama karena memang peran orang tua yang begitu besar terhadap diri kita. Kemudian yang kedua, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan segala perintahnya ya perintah, kita punya rukun Islam, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji bagaimanapun. Itu ketika kita sudah melaksanakannya, itu sudah menjadi bagian dari menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya apa? Ya tidak minum khamr, tidak makan makanan yang haram, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti teman dan lain sebagainya. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek itu dijauhi. Itu adalah salah satu perbuatan yang termasuk kriteria menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Itu adalah kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendoakan kedua orang tua. Ketika kita sudah patuh kepada orang tua, kita juga tidak boleh lupa untuk selalu mendoakannya, mumpung para orang tua kita ini masih dalam keadaan hidup, gitu ya. Karena salah satu amalan yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh untuk orang tuanya yang sudah tiada nanti. Jadi tidak akan terputus ya. Jadi akan nyambung terus, pahalanya akan nyambung terus. Jadi berbangga hatilah kalau anak-anak ini sudah bisa mendoakan kedua orang tuanya. Pasti sudah hafal ya doanya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu pastinya harus dibaca setiap selesai sholat. Sholat apapun itu, sholat sunnah pun juga boleh. Setelah sholat sunnah dibaca doa kedua orang tua ini, agar orang tua kita merasa tenang dan merasa bangga mempunyai kita sebagai putra putrinya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati guru. Kenapa sih menghormati guru ini masuk dalam kriteria anak soleh yang menjunjung tinggi agamanya? Karena guru ini adalah pengganti orang tua yang ada di sekolah. Jadi kalau di rumah kalian punya ayah, punya bunda gitu ya. Kalau nggak ayah bunda kerja, ada mbah gitu, ada eyang gitu ya. Kalau di sekolah ya kita punya ustadz, ada ustadzah gitu ya, yang selalu memberikan kita ilmu. Yang tadinya kita belum bisa baca sama sekali, kita sekarang sudah bisa mengeja. Tadinya belum bisa menulis, sekarang sudah bisa menulis. Yang tadinya gambarnya masih uwer-uweran gitu ya, sekarang sudah bisa gambar roket dan lain sebagainya. Itu adalah tidak lepas dari peran serta guru ketika berada di sekolah. Jadi menghormati guru itu adalah salah satu kriteria anak soleh yang menjunjung tinggi agamanya, karena memuliakan guru itu merupakan ibadah, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menaati peraturan. Menaati peraturan ini tidak peraturan biasa ya, tidak hanya di sekolah ya, ada di rumah misalnya peraturan tidak boleh main HP ketika tidak hari Sabtu atau hari Minggu. Itu peraturan, berarti harus ditaati. Lah kalau kalian mentaati itu berarti kalian termasuk anak soleh yang menjunjung tinggi agamanya, gitu ya. Itu jadi tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, di luar lingkungan kita juga. Misalnya ada lampu merah, kita berhenti pada saat lampu merah, itu ada salah satu contoh mentaati aturan ketika di jalan raya. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang harus kita taati. Selanjutnya, rajin dan tekun dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, hendaklah tuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Jangan malas-malesan, harus rajin. Ketika ada tugas segera dilaksanakan, segera dikerjakan. Ketika ada kesusahan boleh WA ustadz atau ustazahnya, cari tahu. Jadi anak itu yang penasaran, cari tahu bagaimana bisa menyelesaikan soal yang kalian hadapi. Itu tidak masalah, itu boleh ya, asal tanyanya tidak pada saat ujian ya, karena kalau pada saat ujian itu dilarang, karena itu termasuk salah satu perbuatan mencontek. Kalau pas hari-hari biasa tidak masalah. Ustadz, ustazah, ini materinya kurang jelas, tolong dibantu dong dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu wujud anak yang rajin dan tekun untuk menuntut ilmu. Nah, itu tadi anak-anak semuanya
beberapa kriteria anak soleh yang menjunjung tinggi agamanya. Semoga anak-anakku di kelas 3 Amr, 3 Amar dan 3 Abbas semuanya adalah merupakan anak-anak yang soleh dan solehah yang menjunjung tinggi agamanya. Allahumma amin. Sekian pelajaran kamu pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mempermudah kalian dalam belajar kemuhammadiyahan. Jangan lupa selalu semangat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dari Pak Andri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa.